gerombolan maling dan penipu. Inilah kejadian heboh awal April 2023, yaitu terungkapnya pembunuhan 12 orang yang dilakukan selama tohari dari Banjarnegara kepada orang-orang yang dijanjikan uangnya bisa digandakan. Di malam hari, korban diajak selamat untuk menggelar ritual di sebuah kebun tidak jauh dari rumahnya yang berada di daerah Wanayasa, Banjarnegara. Di sana mereka diminta minum air putih yang sudah disiapkan oleh Slamet. Tanpa curiga, mereka minum air botol yang sudah dicampur sianida. Mereka mati dalam waktu 5 menit. Dan korban kemudian langsung dikuburkan di kebun itu juga. Korban semuanya berasal dari luar Banjarnegara, seperti dari Malang, Lampung, Sukabumi, dan Palembang. Sebetulnya apa yang dilakukan Slamet ini adalah penipuan biasa, bahkan hanya kelas teri, namun kemudian ditambah dengan pembunuhan. Semua orang yang ditipunya langsung dibantai dan dikuburkan di tempat. Fokus kehebohan orang adalah kepada kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Slamet, yang jumlahnya mencapai 12 orang atau lebih. Satu orang saja dibunuh sudah heboh, apalagi ini 12 orang. Dalam praktek jahatnya, Slamet dibantu oleh BS yang mempromosikan di Facebook bahwa Slamet bisa menggandakan uang. Itulah salah satu sebabnya banyak korban berasal dari luar kota. Tanpa BS yang diberi uang komisi, tidak mungkin orang akan datang menemui dia yang rumahnya berada di pelosok Banjarnegara. Orang hampir lupa bahwa yang dilakukan Slamet dengan membunuh itu adalah untuk merebut harta benda si korban. Penggandaan uang itu merupakan pancingan dari Slamet supaya orang mau datang kepadanya. Dengan iming-iming uang 50 juta bisa digandakan menjadi 6 miliar, banyak orang yang tertarik. Korban hanya memikirkan keuntungan dari uang 50 juta menjadi 6 miliar, tanpa berpikir ini masuk akal atau tidak. Mereka lupa ini adalah pancingan dan jebakan maut. Dari hasil kejahatannya diperkirakan jumlah uang yang berhasil dikumpulkan Slamet sekitar 500 juta rupiah. Bicara penipuan atau orang ingin segera kaya dengan menipu orang banyak, kita sudah sangat sering mendengarnya. Di tahun 2020-an ini, Indra Kans dari Medan, Wahyu Kenzo dari Surabaya, dan Doni Salmanan dari Bandung seakan berlomba memamerkan mobil supercar, rumah seperti istana, dan hidup penuh glamor dan kemewahan, termasuk menghambur-hamburkan uang. Padahal itu semua adalah pancingan agar orang mau menaruh uangnya untuk digandakan melalui investasi di trading forex milik mereka masing-masing. Semua investornya ini silau dengan seluruh gemerlap dunia yang dipamerkan ketiga orang itu. Padahal peluang berhasil di trading forex itu kurang dari 5%. Artinya 95% pasti kalah. Jadi peluang berhasil sangat-sangat kecil. Hampir tidak mungkin bisa berhasil. Mimpi bisa kaya secara instan membuat orang lupa akal sehat dan lupa diri. Maka yang terjadi kemudian semua investornya merugi karena memang ini semuanya merupakan tipuan belaka. Korban aplikasi binomo Indra Kens mengalami kerugian 83 miliar. Peserta investasi Opel Biner dari Doni Salmanan mengalami kerugian sebesar 24 miliar. Wahyu Kenzo dan 2 orang lainnya sebagai tersangka di kasus robot trading ATG menyebabkan 272 orang menjadi korban dengan kerugian mencapai 241 miliar. Total kerugian semuanya 348 miliar. Di tahun 2017, Anissa Hasibuan dan Andika Surahman melalui First Travel menawarkan paket umroh senilai 14 juta rupiah
Padahal saat itu paket umroh standar umumnya dibanderol di harga 20 jutaan. Harga yang dimurahkan ini merupakan jebakan agar orang pada datang dan menyetorkan uangnya. Mungkin hanya 1.000 orang atau kurang yang benar-benar berhasil bisa pergi umroh dengan biaya 14 juta rupiah tadi. Orang-orang yang berhasil inilah yang kemudian menjadi penarik bagi puluhan ribu orang untuk ikutan. Siapa yang tidak mau pergi umroh murah, menghemat 6 juta rupiah? Mereka tidak tahu bahwa yang 1.000 orang itu berhasil berangkat karena ongkos mereka ditambah 6 juta oleh orang uang lain yang belum berangkat. Akibatnya kemudian 63.000 orang gagal diberangkatkan karena memang uang yang disetorkannya itu tidak cukup untuk ongkos umroh. Dan sebagian besarnya terlanjur dipakai foya-foya oleh Anissa dan Andika untuk membeli barang mewah dan barang-barang mahal lainnya. Kerugian korban dari kasus ini mencapai lebih dari 1 triliun. Founder dari First Travel, Andika Surahman, dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Sementara Anissa Hasibuan divonis 18 tahun penjara. Keduanya juga diminta membayar denda sebesar 10 miliar. Kasus koperasi simpanan KSP Indo Surya menjadi kasus penipuan terbesar dengan total kerugian 106 triliun. Para anggota menaruh uang di KSP Indo Surya dalam bentuk deposito karena diiming-imingi bunga yang sedikit lebih besar daripada di bank pada umumnya, yakni return sekitar 8% sampai 10%. Sesuai tenor yang dipilih, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 36 bulan. Sedangkan di bank umumnya, bunga deposito setahun adalah 1,9% atau maksimal 2,5%. Karena membayangkan bisa mendapatkan bunga lebih besar di KSP Indo Surya, banyak anggotanya menarik deposito di bank umum dan memindahkannya ke KSP Indo Surya. Sedikit pihak yang tergiur untuk menanamkan uang di KSP Indo Surya, sebab mereka dijanjikan bunga yang tinggi yaitu 9 hingga 12% per tahun. Selanjutnya, sejumlah nasabah pada Februari 2020 mengalami gagal bayar hingga ada yang menerima surat bahwa uang mereka di deposito tidak bisa dicairkan. Adapun saat itu KSP Indo Surya memberi syarat bahwa nasabah baru bisa mencairkan uangnya dalam jangka waktu 6 bulan hingga 4 tahun, tergantung nilai asset under management. Semuanya berjalan lancar selama beberapa tahun. Karena anggota yang lama dibayari oleh uang anggota yang baru. Hal ini disebut sebagai skema Ponzi. Misalnya saja, si A menawarkan skema ini untuk pertama kalinya pada si B dan C. Biaya pendaftarannya adalah 100.000. Dia berjanji akan memberikan keuntungan sebesar 90.000 per bulan untuk setiap orang yang berhasil mereka ajak bergabung. Lalu, si B mengajak D dan E, sedangkan si C mengajak F dan G. Dengan begitu, di posisi puncak si A mendapatkan keuntungan sebesar 240.000, sedangkan si B dan C mendapatkan 180.000. Tetapi dipotong 100.000 untuk biaya pendaftaran. Jadi mereka hanya mendapatkan 90.000. Sampai kemudian muncul adanya pandemi COVID-19. Pada Februari 2020 terjadi goncangan pasar keuangan akibat kekhawatiran terhadap penyebaran virus pandemi COVID-19. Banyak pemilik deposito menarik uangnya. Hal itu juga terjadi di KSP Indo Surya dan membuat mereka gagal melakukan pembayaran kepada nasabahnya. Mirisnya, kedua terduga kasus yaitu Jane Indria dan Henry Surya telah divonis bebas.
Padahal setidaknya mereka mendapatkan aliran uang sebesar 2,5 triliun dari 10 triliun uang yang mengalir ke perusahaan afiliasi Indosuria Group. Sementara puluhan ribu korban sampai saat ini belum mendapatkan uangnya kembali. Menurut perhitungan dari 23.000 anggota yang teridentifikasi mendapatkan kerugian, hanya sekitar 6.193 atau sekitar 27% dari total anggota. Mereka mengalami kerugian sebesar 16 triliun. Selebihnya 73% sisanya telah turut menikmati keuntungan di balik skema Ponzi ini. Bisa dipastikan yang mengalami kerugian adalah anggota baru karena uang mereka lah yang digunakan untuk membayar anggota lama. Rupanya KSP Indosuria dan juga First Travel dalam bisnisnya mereka melakukan skema Ponzi. Mereka bisa membayar bunga deposito lebih besar dari bank umum bukan karena mereka lebih menguntungkan, tetapi menggunakan bunga tinggi ini untuk memancing lebih banyak anggota baru. Padahal uang anggota baru inilah yang dipakai untuk membayar bunga deposito yang tinggi. Dalam kasus First Travel, mereka menawarkan biaya umroh lebih murah. Bukan karena mereka bisa menghemat biaya-biaya, namun biaya murah ini dijadikan pancingan juga untuk menjaring lebih banyak orang mendaftar ikutan umroh. Padahal uang dari mereka yang baru daftar inilah yang dipakai untuk mensubsidi biaya umroh murah dan dipakai poya-poya pemilik perusahaan. Sampai akhirnya kedua perusahaan ini kolaps, tidak mampu menanggung lagi praktek predator skema Ponzi ini. Jadi semua tokoh di kisah ini mulai dari Slamet Tohari dari Banjarnegara, kemudian Indra Kents dari Medan, Wahyu Kenzo dari Surabaya, dan Doni Salmanan dari Bandung, maupun Anissa Hasibuan dan Anika Surahman dari Bogor, maupun Henry Surya dari Jakarta Selatan, semuanya sama. Ingin hidup enak, mewah, dan berfoya-foya dari uang orang lain. Other people's money. Dengan memancing, menipu, membodohi, membohongi, dan mengambil uang orang lain. Bedanya, Slamet Tohari mungkin karena pengetahuannya yang paling rendah dibanding para penjahat lainnya, dia selain menipu malah melakukan perbuatan kriminal berat dengan membunuhi semua orang yang uangnya dan hartanya dia ambil. Padahal Henry Surya dengan uang triliunan hasil menipu dan atau membodohi orang lain, setelah sidang pengadilan malah dibebaskan oleh hakim. Doni Salmanan divonis ringan dari tuntutan 13 tahun penjara menjadi 4 tahun penjara. Selain itu, Doni pun tidak diminta untuk mengganti rugi kepada para korban. Kesimpulan, hati-hati walau ada orang yang menawarkan sesuatu yang sangat mudah dan sangat gampang. Too good to be true, terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Kalau ada yang bilang mudah untuk menjadi kaya, itu pasti bohong. Yang mudah itu untuk menjadi miskin. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Kami hadir mingguan secara rutin. Silahkan subscribe agar Anda tidak ketinggalan dari analisa dan fakta bersama saya, Lisman Sumarjani. Salam.